Kalau mau polisi itu baik, Pak, satu, bersih-bersih reserse. Asalkan itu baik, pasti polisi baik. Sumbernya karena polisi tadi Pak Mas Hinton bilang kan, kelemahannya di penegakan hukum kan gitu kan. Memang karena ranah penegakan hukum itu Pak, itu ranah yang paling mudah untuk diselewengkan. Itu. Nah, padahal polisi sekarang kan begitu reformasi kewenangannya kan sangat besar ya. Bukan jadi besar tapi memang besar dari dulu ya. Kemudian kewenangan itu bisa dipakai oleh dari prajurit terdepan sampai yang teratas. Artinya seorang prajurit yang hanya tamatan kalau dulu SMA ya kemudian dididik 3 bulan, 6 bulan, dia sudah dikasih kewenangan bisa nangkep, bisa ngapa-ngapain macam-macam lah gitu. Dan dia biasa memutus perkara di lapangan. Ya otomatis dia kalau mau itu tadi kalau ada yang baik, ada yang buruk ya kesempatan untuk mencari apa tuh mudah gitu. Itulah sehingga di polisi bisa terjadi, kenapa kok polisi justru yang digadang-gadang menjadi polisi yang baik kok banyak emang yang terlibat gitu. Itu Pak, kalau kita pakai teori itu ya apa korupsi ya karena kewenangan besar sehingga apa cenderung untuk korupsi gitu. Kalau saya melihatnya pada polisi ini agak lebih detail sedikit ya. Polisi itu mempunyai kewenangan yang besar dan mempunyai diskresi. Artinya diskresi itu bisa menerapkan kewenangannya sesuai dengan maunya dia sendiri di lapangan. Kewenangannya besar, otomatis pasti potensi korupsi, tindakan korupsi pasti besar. Nah, supaya itu imbang, maka harus disertai dengan pengawasan yang kuat. Sepanjang itu masih berimbang, maka penyimpangan yang dilakukan oleh polisi itu pasti akan berkurang lah gitu. Itu yang secara umum kayak gitu. Nah, sekarang yang terjadi adalah itu tadi polisi tadinya terlena, merasa baik, sehingga sisi-sisi jelek itu yang pengawasan kepada perilaku negatif itu sangat berkurang. Terutama perilaku hedonis. Saya dari dulu udah 4-5 tahun saya katakan, Pak tolong hedonis tuh terapkan seperti yang dulu lah waktu zaman kami dulu. Dulu tuh pakai jam Rolex aja langsung ditegur. Lah sekarang kok wah berhura-hura kayak gitu sama sekali nggak pernah ada teguran kan gitu. Akibatnya ya semua merasa benar dan lain-lain ngikuti gitu. Dulu waktu kami kalau ini bukannya kita sok baik itu enggak ya, tapi saya Kapolri Malang itu dulu tuh pakai mobil Corolla sitaan baru itu aja enggak risih gitu loh. Nah sekarang berlomba, istri-istri pejabat level Kapolres saja kalau enggak Alphard enggak tetap. Tapi kan enggak ada teguran. Akibatnya kayak gitu, jadi terlena dengan kayak gitu ya otomatis budaya koruptif itu lebih menonjol yang terjadi. Nah kalau sekarang kalau narkoba, saya tidak berpengalaman sekali dengan narkoba, cuman kebetulan punya pengalaman dulu waktu bikin undang-undang narkoba itu mengenai BNN, saya ikut, Kadif Binkum waktu itu saya, dan kemudian saya pernah jadi dir narkoba walaupun cuma sebentar. Narkoba di Indonesia menurut saya itu perkembangannya memang pesat, tapi tidak separah seperti di negeri yang lain lah sehingga kalau perang antara dengan narkoba itu sampai pasukan gede itu melawan mereka kan. Di Indonesia parahnya hanya adalah volumenya terlalu besar. Dulu waktu zaman saya itu Pak, saya mengadakan pengintian 6 bulan di Cimande atau Cimone itu Pak. Itu cuma sabu 125 kilo. Itu udah pertemuan paling besar dalam sejarah. Nah kemarin angkatan laut kan 1 juta, 1 ton. Di sini aja berapa kilo gitu. Seorang aja bisa nangkep. Jadi pesat sekali. Nah pesatnya parahnya itu adalah sekarang para bandar narkoba itu sudah banyak melibatkan pejabatnya, petugasnya gitu. Sampai di situ aja baru itu. Nah sekarang petugas-petugas dan pejabat itu paling sulit itu melepas daripada kelitan daripada narkoba. Karena memang duitnya besar sekali ya Pak ya. Dan kemudian setiap petugas Pak ya, itu kalau menangkap narkoba itu, saya dulu waktu narkoba tak hitung-hitung ya, manfaatnya itu mungkin 4 poin, mudaratnya ada 10 poin. Contoh misalkan saya nangkap narkoba, wah berarti kan ya, hebat. Mungkin ya bisa dapat kenaikan pangkat karena berhasil gitu ya. Kebanggaan keluarga, menyelamatkan masyarakat itu nilai positifnya. Tapi nilai negatifnya nomor 1, saya harus bersusah payah
menyelesaikan berkas yang tadinya simpel-simpel saja. Kalau di 86 di lapangan kan enak ya. Saya tidak mendapatkan uang banyak dan pasti saya akan dimusuhi oleh teman-teman yang sudah kolusi dan saya akan dipindahkan oleh pimpinan yang sudah kolusi. Kemudian saya akan dicelakakan, dijebak. Kemudian kalau tidak saya, keluarga saya akan diancam. Kekuatan itu memang segitulah kuatnya. Makanya itu Pak, jangan diharapkan seorang petugas narkoba di lapangan itu bisa tabah sampai lebih daripada setengah tahun. Pasti setelah 6 tahun, 6 bulan, dia pasti ikut-ikutan lah terlibat itu. Nah, tinggal terlibatnya itu apakah dari cuma ikut-ikutan gitu, teman-teman pura-pura nggak lihat, atau ikut terlibat memasarkan dan bahkan titip kan gitu kan. Nah, termasuk juga saya akan masuk pada itu tadi Pak Teddy tadi ya. Kok bisa dia menjual barang bukti? Nah ini dulu ya, strategi dulu untuk menanggulangi narkoba itu dulu. Polisi ya, kan dulu kan polisi ya sebelum ada BNN. Kita nggak akan mungkin Pak nangkap itu kalau tanpa harus memancing. Akhirnya undang-undang memberi kewenangan pada aparat, boleh kontrol delivery namanya. Artinya itu polisi boleh menyamar, beli atau jual, saya lupa ya detailnya itu. Dengan memancing itulah maka kita dapat bandar yang lebih besar. Kalau cuma menangkap tanpa itu kecil-kecil kan. Nah, akibatnya kan polisi dikasih kewenangan sekarang untuk kontrol delivery itu. Tapi ingat ya, setiap kewenangan yang diberikan pada aparat atau siapapun harus diwaspadai, pasti terjadi penyelewengan di situ gitu loh. Di mana-mana lah kewenangan gitu kalau kita kasihkan pasti akan terjadi penyelewengan. Nah, untuk narkoba ini sangat besar sekali Pak ilmunya. Sehingga sangat sulit untuk menghindari kita tuh bersih. Itulah mengapa narkoba itu kemudian terus marak gitu. Kira-kira itu ya kalau menurut saya. Terus kemudian reformasi tadi Pak Mas Hinton bilangnya. Setelah reformasi, polisi ada 3 reformasi kan, kultural, instrumental, sama struktural. Untuk kultural, dulu sudah polisi dirubah dari militeristik ke sivil. Yang terlupa adalah reformasi budaya negatif polisi. Yang saya tahu ya, dari dulu saya masuk polisi dari bawah sampai atas itu, ada 3 Pak, yang membuat polisi itu sering dinilai negatif. Nomor 1 adalah budaya koruptif. Itu tadi lah suap menyuap dan sebagainya. Karena di semua lini itu sangat mudah, terutama di resese. Yang kedua budaya hedonis itu tadi. Dan yang ketiga budaya setoran. Itu tadi. Setoran itu ya di lingkungan job yang basah itu biasanya kan mereka harus mengumpulkan gini, ada acara apa mereka suruh ini membiayai dan sebagainya. Itu sudah bertahun-tahun berjalan terus tapi nggak pernah diarahkan untuk itu harus dieliminir gitu. Nah saya kira ya kalau seandainya masih banyak lagi, panjang sekali Pak itu kalau mau diceritakan ya. Makanya apakah polisi bisa baik gitu. Kalau untuk narkoba sendiri ya Pak ya saya kalau selama ini polanya masih seperti ini ya pasti narkoba akan tetap meningkat terus lah.